Halo Sobat Catur, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu partai seru dari seorang Ian Nepomniachtchi saat mengalahkan Garry Kasparov, mantan juara dunia. Pertandingannya sendiri terjadi pada tahun 2017. Pada pertandingan kali ini, masing-masing pemain memiliki satu langkah brilian. Bagaimana pertandingannya berlangsung? Langsung saja kita mulai analisanya. Kasparov memulai dengan D4, kemudian kuda ke peta F6, C4, G6, C3, D5, kemudian kuda ke F3. Ini adalah pembukaan Brownfield Defense variasi 3 kuda ya. Bisa berkembang ke peta G7, kemudian H4, langkah agresif dari putih, C6, dan gajah berkembang ke peta G5. Kemudian pion kali pion dilanjutkan dengan E4, mengancam pion ya. Kuda gajah berkembang ke peta E6 dilanjut dengan E5 mengancam kuda, kemudian kuda naik ke peta D5 menawarkan pertukaran kuda, ditolak oleh putih dan memilih dorongan pion ke peta H5 dengan tujuan jika dimakan maka struktur pion hitam akan rusak ya. Tentu hitam menolak menukar pionnya dan memilih pengembangan kuda ke peta D7. Dan pion terus didorong ke peta H6, memaksa gajah untuk kembali ke tempat asalnya. Kemudian kuda naik ke peta E4 dengan ancaman yang sangat banyak ya, ingin menempati peta D6. Tidak bisa dimakan oleh pion karena raja menteri terkena pining ya. Kemudian F6 mencegah ancaman tersebut. Gajah ditarik mundur ke peta D2. Kemudian B5 didorong untuk memperkuat pion. Kemudian dorongan pion A4 dilanjut dengan pengembangan gajah ke peta F5 mengancam kuda yang tidak terkawal. Kuda tarik mundur ke peta G3, ancam balik gajah. Kemudian E6 dimainkan. Kuda kali gajah, kemudian pion kali gajah. Pion kali pion, kemudian pion kali pion. Kita bisa lihat 3 pion di sayap menteri hitam melawan 1 pion dari putih. Kuda berkembang ke peta E2, mungkin mempersiapkan raja untuk rokade. Begitupun dengan hitam, gajah naik ke peta E7, putih rokade dan hitam melanjutkan dengan A5, memanfaatkan pion mayoritas di sayap menteri ya. Kemudian B3 didorong dan pion terus didorong maju ke peta C3 sekaligus memberikan ancaman terhadap gajah. Tapi di sini Garry Kasparov memiliki langkah brilian yaitu gajah kali pion yang ada di peta B5. Kenapa berani? Karena ada ini ya, pion didorong dan tidak bisa berpindah kudanya. Akhirnya pion kali gajah dilanjut dengan E6, memanfaatkan pining gajah terhadap raja. Hitam rokade, kemudian pion kali kuda ya. Kemudian kuda memberikan forking terhadap menteri dan juga gajah. Tapi gajah memberikan skak dulu sekaligus menyelamatkan diri ya. Raja bergeser ke peta H8. Menteri makan pion, kemudian kuda ancam menteri. Dan menteri bergeser ke peta E3. Kemudian menteri kali pion, tantangan pertukaran kuda terjadi. Kuda hitam ini sangat kuat mendominasi wilayah pertahanan lawan, maka diajak bertukar kuda oleh putih. Diterima oleh hitam, menteri kali kuda dilanjut dengan gajah naik ke peta B4, memberikan ancaman terhadap menteri juga memproteksi pionnya. Menteri naik ke peta D3 dilanjut menteri naik juga ke peta D6. Benteng naik ke peta A2. Kemudian benteng A berpindah ke E8. Benteng diadu, kemudian menteri naik ke peta F4 memberikan ancaman terhadap pion. G3 didorong menteri kali pion. Kemudian raja naik ke peta G2 dengan tujuan ingin menggeser benteng ya, mengancam menteri, juga memberikan shadowing terhadap raja hitam. F4 dimainkan, kemudian benteng ancam menteri dan
menteri naik ke petak G5. Kemudian benteng kali benteng, gajah memberikan ancaman terhadap benteng dan juga pion. Ancaman yang sangat serius ini ya, karena tidak bisa dimakan. Pion ini tidak bisa melindungi pion karena sedang dipin oleh benteng. Dan di sini Pian Nepomniachtchi memiliki langkah brilian, yaitu benteng ke petak E3, memberikan ancaman terhadap menteri. Dengan ancaman pion juga ya, ada juga potensi dorongan pion jika tidak diterima. Maka Kasparov memutuskan untuk memakan benteng dengan pion, tapi kemudian datang serangan melalui menteri kali G3, memberikan skak. Raja harus turun ke petak F1 dan permainan ditutup dengan boom, pion ke petak F3 dengan ancaman checkmate di dua tempat yang berbeda. Tidak ada cara untuk mencegah ini. Kalau benteng turun, maka ada checkmate di G2. Kalau benteng turun ke petak C2, maka ada ancaman checkmate di petak E1. Jadi seperti itu teman-teman analisa untuk pertandingan kali ini. Semoga bisa menghibur teman-teman para pecinta catur dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe ke channel Enpa Sanchez. Subscribe dari Anda akan sangat berarti demi kemajuan channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.